Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak Friska dan juga teman-teman. Mungkin sebelum kita mulai sharing dan belajar kita hari ini ya bersama-sama kita berdoa dulu kali ya. Berdoa dimulai. Mudah-mudahan beralamin, doa selesai. Oke, terus gimana Kak? Gimana? Saya Ya, berikan langsung ke aja. Kak Friska ya. Silakan Kak Fris. Oke, terima kasih Husnul. Selamat malam teman-teman semuanya. Senang banget bisa ketemu sama teman-teman. Meskipun malam, tapi teman-teman tetap luar biasa ya, tetap hadir. Semoga di sana tetap semangat, sehat semuanya, dan penuh dengan aura-aura positif ya, amin. Oke, malam ini sesuai dengan yang dibahas sama Niskum, mungkin teman-teman agak kaget ya, di judulnya tadi kan kita lihat itu mungkin kalau teman-teman yang, ininya connect-nya pakai laptop, tadi ada tentang keuangan ya, tapi kok bisa tiba-tiba ganti tentang, ini SKM sebagai human capital gitu ya. Nah, by the way sebenarnya ini joker nih sebenarnya teman-teman, terakhir harusnya materi ini sebelum melepas teman-teman untuk, ini ya, mengakhiri internship-nya di JP, tapi karena berhubung pemateri yang lain, kurang available di hari ini, jadi Kakak yang masuk gitu ya. Semoga teman-teman ini ya, materi hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan pastinya di materi ini kita akan membahas, seputar SKM sebagai Human Capital Practitioner, teman-teman. Jadi, apa aja sih yang mau kita bahas hari ini? Aku izin share screen dulu ya, bentar. Oke, udah kelihatan belum? Husnul, udah ya? Sudah Kak. Oke. Slide bentar, slide kedua udah masuk? Udah ya? Yang CV ya Kak? Udah Iya, berarti. heeh. Oke, terima kasih Husnul. Nah, mungkin teman-teman kita udah pernah kenalan sebelumnya, tapi sedikit sharing aja, ya buat teman-teman yang mungkin kita masih belum terlalu banyak intensitas untuk kita saling berkenalan ya, atau ta'aruf, cie. Jadi ya sedikit perkenalan, jadi sebenarnya dulu, Kakak sebenarnya angkatan 2012, itu dari FKM UNAN, angkatan 2012, lulusnya tahun 2016, terus pernah di tahun, setelah wisuda itu sempat ini dulu ya, berkarya ya sebagai free influencer, eee, tapi mungkin itu nggak lama ya. Terus setelah itu, mmm, berkarir di dunia rumah sakit sebagai hospital practitioner, tepatnya itu sebagai manajer SDM dan umum selama kurang lebih 3 tahun. Dan selama menjadi manajer SDM dan umum juga diamanahkan sebagai, ya pastinya kalau kita di rumah sakit pasti kita, pasti terlibat dalam hal akreditasi ya. Nah, kalau untuk di akreditasi sendiri, aku pernah, diamanahkan sebagai ketua Pokja Kualifikasi dan Kewenangan Staf, itu hubungannya erat banget dengan yang namanya manusia dan sumber daya manusia, kemudian juga tata kelola rumah sakit berhubungan dengan organisasi, mulai dari atas sampai ke bawah gitu ya, itu dipelajari di tata kelola rumah sakit, kemudian peningkatan mutu dan keselamatan pasien ini juga erat kaitannya dengan dunia sumber daya gitu ya, kemudian pernah diamanahkan juga sebagai seorang sekretaris akreditasi. Dan pada tahun 2018 setelah merintis karir di dunia rumah sakit selama kurang lebih mungkin hampir 1 tahun, kira-kira 9 bulanan, akhirnya ada ajakan dari beberapa orang sahabat yang dulunya sekiprah ya, ada Mas Ikram, kemudian, Mas Tahta dari UI gitu ya, terus Mbak Ati, kemudian Mbak Balkis dan Mbak Septi gitu. Kita sepakat untuk membuat,
karena kita punya visi dan misi yang sama, akhirnya kita sepakat untuk membuat sebuah, komunitas waktu itu. Komunitas ini namanya Jago Preventif, tempat teman-teman saat ini, internship gitu ya. Nah, sebelum itu, sebelum menjadi seorang CRO, Kakak itu sebagai resources dan administrator manager. Sebenarnya kalau untuk, dari segi uraian tugasnya itu masih sama, tapi dibedakan kalau di Chief Resources Officer ini kita lebih banyak mikir dan lebih banyak strateginya gitu dibandingkan dengan hal-hal teknis seperti itu. Kemudian setelah itu karena tidak bekerja lagi di rumah sakit dan setelah waktu itu sempat fokus banget di JP, karena ada amanah kalau kita belajar ini ya, kalau kita ada di Departemen Resources and Administrator itu banyak banget tidak hanya mengurusi soal SDM, tapi juga soal keuangan, kemudian kita juga membahas soal sarana dan prasarana, dan masih banyak lagi, yang penting sumber daya ya. Yang namanya sumber daya kan nggak hanya manusia, tapi itu juga ada keuangan dan, logistik pastinya gitu, sarana prasarana. Nah jadi, di situ aku belajar dulu ya, sebelum pada akhirnya kembali lagi terjun sebagai dunia public health practitioner, belajar soal keuangan gitu. Karena sebelumnya ketika kerja di rumah sakit itu nggak pernah, bukan nggak pernah sih, tapi belum terlalu fokus dalam mengurus keuangan. Pernah merasakan, melihat laporan keuangan pasti gitu, membuat perencanaan keuangan untuk, divisi SDM dan pasti gitu, tapi tidak belajar intens soal keuangan. Jadi perlu take time untuk fokus belajar keuangan gitu, sambil mencari opportunities yang lain. Terus, pada bulan April, itu karena udah dirasa timing yang tepat ya, bukan sebenarnya bulan bulan April sih, tapi pada tahun 2022 karena aku ngerasa udah timing yang tepat untuk, melepas JP, maksudnya bukan melepas JP secara seutuhnya ya, maksudnya itu sudah mulai mengurangi porsi, beberapa hal teknis gitu. Jadi sudah mulai bisa nih untuk, menerima amanah lain gitu. Jadi sekarang diamanahkan sebagai Technical Officer Tuberkulosis di Kota Padang itu, dari The Global Fund. The Global Fund ini adalah sebuah NGO, yang kerjasama dengan Kemenkes. Jadi The Global Fund ini adalah pendanaan ini ya dunia dari World Bank. Jadi kita sebagai TOTB itu tugas kita adalah memastikan, anggaran ini, serapan anggaran ini tepat sasaran gitu. Jadi kita adakan kegiatan, kita lakukan, pengawasan, controlling, dan perencanaan ya masih banyak lagi lah seputar TB gitu ya. Nah, karena hari ini diminta untuk berbicara soal, human capital practitioner, jadi ini ceritanya, agak bernostalgia sedikit ya sama teman-teman gitu. Semoga ini jadi dongeng pengantar tidur yang indah buat teman-teman. Jadi, teman-teman diharapkan nanti kita, ini ya, kita sambil ngobrol-ngobrol aja, teman-teman, karena kita membahas, human capital hacks juga nantinya. Jadi teman-teman diharapkan untuk, eee, me apa ya, menanyakan apa aja yang teringat sama teman-teman seputar human capital, atau kalau masih asing namanya itu human resources atau HRD, teman-teman mungkin tahu ya. Nah, karena aku dulu adalah, di divisinya SDM dan umum, jadi dulu itu di dalam SDM dan umum itu pasti ada HRD gitu. Nah, untuk itu, aku yang waktu itu, sebagai ini ya, yang mengawasi HRD, otomatis, banyak sedikitnya atau enggak banyak ya, masih banyak yang jauh lebih, banyak ilmunya pastinya gitu. Jadi ya, mudah-mudahan bisa sharing buat teman-teman seputar apa sih hacks dari seorang HRD itu gitu. Nah, sebelumnya teman-teman, ada yang tahu belum ya, human capital itu apa? Mungkin teman-teman ada yang mau jawab, boleh dijawab di kolom chat. Nah, jadi sebenarnya, human capital itu cuman beda istilah dengan human resources. Kalau teman-teman tahu HRD yang sering disebut-sebut gerbang masuknya teman-teman untuk bekerja di suatu tempat gitu ya. Nah,
Jadi human resources itu bedanya apa sih dengan human capital? Pertama kalau kita kaji dari segi istilah nih teman-teman, human resources jelas sangat beda dengan human capital. Kalau kita bicara soal human resources berarti kita mengartikan manusia itu adalah sumber daya. Sumber daya ini ketika kita pakai terus-menerus ini akan habis, yang makin lama nilainya makin menurun, kemudian produktivitasnya akan berkurang seiring berjalannya waktu, kayak gitu ya. Ya yang namanya contohnya nih kayak sumber daya kita punya sumber daya alam batu bara nih, kalau digali terus ya bisa habis dong gitu ya. Berbeda dengan human capital. Istilah human capital ini menganggap manusia itu sebagai aset. Aset itu adalah ketika semakin SDM ini semakin ya kita anggap sebagai investasi dari sebuah perusahaan gitu ya. Jadi kita semakin kita pupuk, semakin kita gunakan itu nilainya akan semakin bertambah gitu. Maksudnya di sini adalah tidak hanya menghabiskan tapi juga memupuk gitu. Kita menganggap SDM ini adalah aset gitu ya teman-teman. Jadi itu tidak digunakan terus-menerus tapi kita terus mengembangkan kayak gitu. Nah, sebelumnya JP menggunakan konsep human resources, tapi nyawanya tetap human capital. Karena kita, yang namanya sumber daya manusia itu kayak inilah contohnya ya, kayak sharing, kemudian sharing sharing apa ya, capacity building yang teman-teman dapatkan, itu adalah bagian dari bagaimana kita merawat SDM kita gitu, bagaimana meningkatkan kapasitas atau value-nya. Kalau mungkin teman-teman nanti di dunia kerja ya kan kita nggak tahu ya teman-teman akan berkarir di mana gitu ya. Mungkin beda-beda perusahaan yang memandang SDM-nya, ada yang memandang SDM-nya itu hanya sebagai, berdaya yang bisa diganti sewaktu-waktu, yang akan habis nilainya sewaktu-waktu gitu. Akhirnya tidak berjalan yang namanya proses training di dalamnya, tidak ada berjalan proses, meningkatkan nilai dari SDM-nya, kemudian intinya tidak ada proses untuk mempertahankan karyawan di dalam perusahaan itu gitu. Tidak ada nilai belajar yang didapatkan seperti itu. Mungkin itu paradigmanya masih menganggap SDM itu sebagai sumber daya gitu, bukan sebagai investasi atau human capital seperti itu. Nah, itu sedikit tentang human capital nih, teman-teman. Nah, kalau kita bicara soal fungsi human capital ya ini ada nih teman-teman yang di AKK nih pasti belajar ini ya eh, manajemen sumber daya manusia ya. Teman-teman pasti belajar ini ragu lagi. Apalagi nih anak gak hanya anak AKK nih pasti ngerti lah ya yang namanya perencanaan pengorganisasian pengarah kalian ini POAC gitu ya atau POC ya terserah deh namanya apa gitu ya. Fungsi yang pertama itu adalah fungsi manajemen. Ya, kita pasti di human capital itu ada yang namanya perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pengarahan atau directing. Kenapa bukan dikatakan sebagai pengawasan gitu? Karena itu hanya tidak M-nya atau salah yang penting aja itu pengawasan. Nah, jadi kita menggunakan istilah pengarahan. Ketika ada kesalahan dijumpai, tugasnya human capital untuk menggunakan yang benar kayak gitu. Terus juga ada pengendalian gitu, pengendalian. Pengendalian ini controlling ya, ada monitoring dan evaluasi gitu dan lain-lain gitu. Nah, ini udah teman-teman dapetin nih materinya di pengantar Kesmas gitu ya. Nah, terus ada namanya fungsi operasi. Fungsi operasi di dalam human capital ini ada beberapa ya teman-teman. Pertama ada dari segi pengadaan atau procurement. Jadi kalau dari segi pengadaan ini disinilah seorang human capital practitioner atau HRD ya, yang sering teman-teman familiar istilahnya itu adalah HRD. Itu mempelajari bagaimana kriteria CV dan cover letter yang baik untuk perusahaan ini, kriteria seperti apa karyawan yang akan dibutuhkan oleh perusahaan ini ketika direkrut, kemudian bagaimana proses interview, bagaimana masih banyak lagi ya, sampai ke sumber daya manusianya itu benar-benar ada gitu. Nah, itu pengadaan. Kemudian ada yang namanya pengembangan atau development. Pengembangan atau development ini berarti bagaimana melatih, meningkatkan kapasitasnya teman-teman gitu. Bagaimana untuk memberikan orientasi
promosi dan sebagainya gitu. Itu ada di pengembangan. Dan untuk kompensasi sendiri itu contohnya adalah seperti gaji, kemudian tunjangan. Makanya di dalam human capital itu ada yang ngurusin tentang payroll gitu. Jadi ya payroll itu kan keuangan ya gitu. Mungkin ada yang nanya, emangnya SKM ngurusin itu Kak? Ada banyak gitu. Malahan di rumah sakit, kemudian atau di perusahaan swasta SKM yang ngurusin keuangan banyak-banyak gitu. Jadi SKM itu bisa semuanya teman-teman. Nah, setelah itu ngapain lagi? Setelah itu human capital itu melakukan proses integrasi atau penyatuan atau integration. Integrasi ini maksudnya adalah kita kan punya visi dan misi yang berbeda-beda tuh ketika kita masuk ke dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, tugasnya human capital inilah membuat persepsi yang sama, bagaimana supaya visi dan misi dari setiap anggotanya ini sama gitu, sehingga bisa terintegrasi satu sama lain, bisa berkolaborasi gitu ya, menghasilkan hal-hal yang bisa menjual atau menguntungkan bagi perusahaan atau semakin majulah sebuah perusahaan atau organisasi itu gunanya sebuah integrasi. Kemudian ada perawatan atau pemeliharaan. Nah, bagaimana memaintenance seorang karyawan gitu. Contohnya kayak memberikan bonus, reward, kemudian memberikan ada istilahnya liburan bareng liburan bareng karyawan, kemudian dikasih misalnya bonus naik haji bagi karyawan yang udah punya masa kerja 15 tahun gitu misalnya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk perawatan atau pemeliharaan bagaimana supaya karyawan ini bisa kita jaga gitu, supaya karyawan ini bisa bertahan dan loyal terhadap perusahaan kita. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang namanya pemisahan atau pelepasan atau pensiun atau separation. Nah, tugasnya human capital di sini adalah bagaimana pensiun atau pelepasan atau pemisahan ini bisa berjalan dengan baik gitu, tidak berjalan secara anarkis atau mungkin tidak baik-baik ya gitu. Jadi ya bagaimana ini semua bisa diatur dengan baik, ya itulah fungsinya human capital dalam hal operasi. Kemudian kenapa sih SKM ini layak menjadi human capital practitioner? Nah, pertama nih, ini agak ini ya teman-teman, mungkin nggak semua teman-teman yang ikut malam ini punya menjadi human capital practitioner, tapi sebenarnya human capital practitioner atau HRD atau apalah istilahnya gitu, itu hanya perbedaan istilah. Jadi ini adalah sebuah opportunities nih buat seorang SKM. Kenapa aku bilang gitu teman-teman? Karena teman-teman ini nggak ya, ngikutin nggak kemarin ada open recruitment ini BUMN. Nah, yang membuka lowongan untuk SKM, khusus SKM itu nggak ada teman-teman. Tapi yang untuk any major gitu. Jadi semua jurusan bisa apply gitu ya. Nah, ini adalah opportunities nih buat seorang SKM gitu. Nah, sekarang kok SKM ini layak gitu untuk menjadi seorang HC practitioner gitu. Pertama, SKM itu mempelajari apa saja? Teman-teman nggak usah ditanya ya. Mungkin mata kuliah terbanyak di setiap kampus itu mungkin bisa dibilang mata kuliahnya Kesmas gitu. Nah, itu silahkan teman-teman tanya deh ke yang jurusan lain teman-temannya, kok lu banyak banget ya mata kuliahnya. Itu sering banget aku dengar ketika ikut UKM yang diikuti oleh semua, mungkin bisa dibilang semua jurusan itu ikut, mereka tuh agak kaget gitu lihat mata kuliah kita kok banyak banget ya gitu. Kita tuh kayak belajar semuanya gitu, kayak nelan semuanya, komunikasi ditelan, budaya ditelan, statistik ditelan gitu. Ilmunya kedokteran juga kita pelajarin gitu ya. Nah, so why kita harus menyempitkan atau memberikan barrier-barrier untuk karir kita gitu. Seperti itu, teman-teman. Terus juga pola kurikulumnya SKM itu mendidik kita untuk menjadi seorang yang memiliki jati diri sebagai miracle. Mungkin teman-teman di sini pernah nggak ya, anak UI pasti sering lah ya mendengar kata-kata miracle gitu, atau mungkin teman-teman dari kampus lain gitu. Karena dulu itu kita sering terpapar IAKMI itu selalu memotivasi kita sebagai seorang calon-calon tenaga ahli kesehatan masyarakat. Terus kita memiliki yang namanya jati diri itu miracle. Apa sih miracle itu? Miracle itu adalah seorang tenaga Kesmas itu dia punya jati diri sebagai seorang M. M itu adalah manajer. Jadi dia mata kuliah yang kita pelajari ketika kita
kuliah itu menjadi seorang miracle gitu loh. Pertama adalah manajer, bagaimana kita memanage gitu, kemampuan kita untuk manage. Kemudian kita juga sebagai inovator, sadar nggak sadar nih teman-teman, ketika teman-teman membuat perencanaan program, apakah itu sebagai tugas mata kuliah ataupun sebagai di organisasi gitu, teman-teman itu sedang berinovasi gitu. Mungkin ada yang nama-namanya lucu-lucu ya, kadang-kadang kalau kita bikin program gitu ya. Nah itu kita sebenarnya kita sedang dilatih sebagai seorang inovator gitu. Kemudian kita juga sebagai seorang researcher. Kalau di human capital emangnya masih ada penelitian Kak? Ya ada lah gitu. Kita meneliti budayanya karyawan yang sedang berlangsung saat ini gitu. Kita juga meneliti produktivitas karyawan, kita juga meneliti bagaimana karyawan ini bisa kita pertahankan dari waktu ke waktu gitu, meningkatkan daya daya loyalitasnya karyawan itu kita juga meneliti itu gitu. Kemudian kita juga menjadi seorang pembelajar atau apprenticer. Apprenticer ini adalah terbuka untuk setiap ilmu-ilmu baru, teman-teman. Kita mempelajari banyak hal gitu sebagai seorang SKM. Berarti kita nggak mau kita tuh nggak bisa menutup diri gitu, teman-teman, terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di dunia saat ini. Kemudian juga sebagai seorang komunitarian, adalah orang yang ada di masyarakat untuk masyarakat dan kemudian menjadi bermanfaat di masyarakat. Kita pasti terbiasa untuk bersosial. Kemudian kita juga sebagai seorang leader gitu. Sadar nggak sadar teman-teman itu dilatih sebagai seorang leader sebenarnya ketika teman-teman kuliah Kesmas gitu. Kemudian sebagai seorang educator, teman-teman juga dilatih sebagai seorang educator atau memberikan pendidikan kepada orang lain gitu, kepada masyarakat gitu. Bagaimana supaya pengetahuannya yang biasa aja kemudian menjadi luar biasa gitu, pemahaman dari masyarakat gitu. Itu teman-teman pelajari di mata kuliahnya Kesmas. Karena itu Kesmas luar biasa gitu. Nah, kemudian SKM ini terbiasa bermasyarakat, berkomunikasi dengan banyak orang dan bernegosiasi. Dan sedikit hack buat teman-teman semuanya. SKM ini sering dipercaya di mana aja ya, di mana ada apakah itu di PT gitu ya. Jadi ini ya, apa ya istilahnya, komunikator gitu, atau yang ada di bagian komunikasi lah yang dipercaya untuk menjadi humas gitu, kemudian yang dipercaya untuk bernegosiasi gitu, itu keahliannya SKM gitu. Sadar nggak sadar teman-teman punya kekuatan itu gitu. Untuk itu mungkin teman-teman yang belum sadar ya, teman-teman coba deh direnungkan gitu ya. Kemudian kita punya peluang kita apa aja sebagai SKM itu, kenapa SKM ini dikatakan layak sebagai HC practitioner. Pertama, kita punya alumni yang berkiprah sebagai human capital gitu. Kita punya gitu. Kemudian kita juga sering profesi human capital ini biasanya dengan kualifikasi ya seperti yang aku bilang tadi teman-teman, semua jurusan itu bisa apply gitu. Jadi kita nggak bisa bilang itu cuma buat kita SKM atau itu cuma buat anak hukum atau anak manajemen atau mungkin anak psikologi gitu. Tapi kebanyakan memang iya, tapi banyak juga teman-teman yang nggak ada mempersyaratkan jurusan gitu. Kemudian peluang kita adalah relasi atau networking-nya kita yang kita miliki gitu. Itu bisa kita bangun semenjak kita kuliah, teman-teman. Nah, kemudian ini sedikit hacks ya. Jadi malam ini kita nggak bakalan bahas CV, nggak bakalan bahas cover letter, nggak bakalan bahas interview, nggak bakalan bahas FGD, juga nggak akan bahas kalau kita diterima kerja itu kita harus ngapain step by step, enggak. Tapi ini secara umum aja, karena nanti materinya adalah materi bonus, jadi nanti teman-teman akan dikirimkan oleh Niskum ke grup, itu materi bonus dari aku, teman-teman. Jadi semoga itu berguna buat teman-teman. Tapi sebenarnya kalau kita ngobrol-ngobrol aja nih, kebanyakan kan adik-adik itu sering nanya nih. Nah, pertama, emang apa sih yang dinilai dari seorang HC itu untuk sebuah CV gitu? Sebenarnya human capital ini nggak menilai CV itu yang harus berwarna-warni, yang harus cantik gitu, yang memperlihatkan foto kita dengan keanggunan yang penuh pesona, enggak gitu. Tapi yang benar-benar kita lihat dari sebuah CV itu adalah kontennya, teman-teman. Kontennya. Apakah itu kesesuaian dengan kualifikasi yang kita
kita cantumkan, kemudian kelengkapan dari CV itu gitu, apakah itu menjawab kebutuhan dari kita gitu sebagai seorang human capital practitioner atau HRD gitu ya. Kemudian ketelitiannya teman-teman dalam membuat CV ini tidak typo dan tidak menggunakan istilah-istilah yang tidak dipahami gitu ya. Kalau menggunakan istilah asing tolong dicantumkan artinya apa gitu istilah ini. Kemudian kejujurannya teman-teman dinilai di sini. Jadi, semakin jujur CV-nya teman-teman, itu akan semakin tinggi nilainya gitu. Jadi, ya begitu teman-teman, kejujuran ini sangat dinilai gitu dalam sebuah CV karena akan ada yang namanya memastikan, CV ini benar-benar jujur atau tidak itu ada saatnya, apakah mungkin, si HRD ini konfirmasi kepada, ini ya, perusahaan terkait gitu, atau mungkin ketika interview itu akan diajukan pertanyaan seputar pekerjaannya gitu ya. Nah, jadi penting banget kejujuran di sebuah CV. Kemudian bagaimana dengan cover letter? Jadi kalau untuk cover letter ini, ya kita bercerita gitu, bagaimana kita mempromosikan diri kita, bukan hanya sekedar membual gitu, tapi kita ngasih bukti nih di cover letter ini bahwasanya kita tuh udah ngapain aja kalau kita fresh graduate gitu. Mungkin ketika kita fresh graduate kita cuman, ikut organisasi tapi kita nggak tahu peran kita tuh ngapain, kita nggak bisa menjual diri kita gitu, atau mungkin kita cuman ikut-ikutan aja dalam berorganisasi gitu sejauh ini gitu. Nah, itu akan terlihat di cover letter. Semakin kita mengenal sebagai apa kita ketika kita mengikuti organisasi, kemudian kita punya banyak peran di dalamnya, kita bisa menceritakan itu dalam beberapa paragraf. Nah, itu akan semakin tinggi nilai dari sebuah cover letter. Jadi seperti itu. Kemudian interview. Interview ini yang dinilai apa aja sih, Kak, gitu ya. Kebanyakan adik-adik, yang ini ya, yang, mau tamat Kesmas atau adik-adik semester 1 sampai semester akhir itu biasanya nanyain gitu ya. Nah, yang dinilai dari interview ini adalah pertama penampilan, penampilan ya. Kenapa penampilan ini kita nilai ya, yang kita lihat pertama kali ya look gitu, sebelum kita komunikasi sama orangnya pastinya gitu. Apakah orang ini rapi, kemudian apakah dia bersih gitu, itu pasti kita lihat. Tapi jangan sampai seorang HR ini atau seorang human capital practitioner ini tertipu dengan penampilan aja gitu. Jadi itu memberikan halo effect namanya istilahnya kalau, bagi seorang HR yang, dalam menilai itu ya udah sebagai penilaian aja gitu, tidak, tergila-gila ya, maksudnya mungkin, "Oh iya kandidat ini keren ya, tampan ya," gitu ya. Jadi itu bikin nilainya bagus semua gitu. Enggak, kita dikontrol ya, kita ada panduannya supaya ada kode etiknya, bisa dibilang seperti itu. Kita jangan sampai kita memberikan, halo efek gitu ya. Jadi jangan hanya tertipu oleh yang kita lihat aja gitu, tapi kita harus kupas lagi tuh lebih lebih jauh gitu ya. Kemudian kesopanan dari kandidat, attitude-nya kandidat itu gimana gitu ketika dia berbicara menjawab pertanyaan kita gitu, kemudian bagaimana dia menatap matanya, HR gitu, itu akan kita lihat gitu. Kita memperhatikan semua dari ujung kaki sampai ujung kepala, itu kita lihat gitu ya. Dan apa aja yang kita lakukan selama proses interview itu juga kita nilai gitu. Jadi matanya HR ini adalah matanya elang. Jadi semuanya dilihat secara tajam begitu teman-teman. Kemudian jawaban dan cara kandidat ini menjawab gitu, itu juga kita lihat. Kemudian kesesuaian kandidat dengan tim gitu. Terkadang ada yang mungkin kandidat ini pintar, IPK-nya bagus, penampilannya bagus, cara berkomunikasinya bagus, tapi dia tidak bisa membaur nih, kurang cocok nih sama timnya yang ada nih, tim yang udah ada nih kurang cocok gitu. Makanya kadang ada, "Kok bisa ya Kak nggak lulus ya dia, teman aku nih keren banget orangnya," gitu. Atau juga memang ada kita waktu itu ketika aku sebagai ini ya, manajer SDM itu, memang ada melihat, kandidat yang udah perfect nih, tapi akhirnya nggak kita terima gitu. Karena apa? Karena, kandidat ini kurang cocok dengan, SDM kita yang ada di, tempat kerja itu gitu, atau di rumah sakit saat itu gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian bagaimana dengan FGD, LGD, itu pastinya yang dinilai adalah pengendalian diri, bagaimana dia mengelola emosinya, bagaimana, dia menjawab, dan bagaimana peran dalam diskusi termasuk, kapasitasnya gitu, atau pengetahuan yang dia miliki gitu, itu dinilai dari
FGD atau LGD. Dan kalau udah diterima gimana? Pastinya terus belajar, berikan yang terbaik, tetap positif meskipun lingkungan kerja kita nggak baik-baik aja, karena lingkungan kerja yang baik itu ya tergantung kita gitu, tergantung kita bagaimana kita menempatkan diri teman-teman, bukan, "Wah lingkungan gue lagi toksik nih, gue jadi ikut-ikutan toksik nih," gitu ya. Kebanyakan orang selalu resign gara-gara lingkungannya toksik, tapi apakah resign menjadi sesuatu yang selalu jawaban terakhir yang baik gitu? Itu nggak selalu, teman-teman. Kemudian tetap, ini ya, kemudian kalau kita bicara soft skill dibanding hard skill, soft skill adalah yang pertama dan utama, bukan hard skill. Karena semua ilmu pengetahuan itu bisa dipelajari, tapi tidak semua orang memiliki soft skill yang baik untuk mau mempelajari ilmu-ilmu atau pengetahuan yang diberikan gitu. Terus jangan pernah melupakan hal kecil, seperti disiplin waktu, kemudian, menjaga kebersihan gitu, menyapa rekan kerja kita, kemudian, mengucapkan 3 kata magis ya, maaf, tolong, dan terima kasih. Atau mungkin ada subjeknya nih kalau ngomong sama orang tuh jangan, "Woi woi," gitu ya. "Lu lagi di mana sih?" Gitu. Kita tuh beretitude sesuai dengan waktu dan tempat gitu ya, teman-teman. Jadi nggak semua orang bisa menerima kegaulan yang kita rasa gaul gitu ya. Kemudian, nggak semua orang juga yang bisa so asik, teman-teman. Jadi kita harus berpandai-pandai nih sebenarnya kalau kita di dunia kerja itu, teman-teman. Terus kalau kita, ini ya, kalau kita dikasih pekerjaan, misalnya pekerjaan yang dikasih nih ke Nabilah nih misalnya, atau ke siapa nih, ke Niskum ya. Niskum cuma dikasih tugas misalnya merekap surat gitu, atau mungkin Niskum bikin surat gitu misalnya, atau mungkin, "Kok kerjaan aku dari awal sampai akhir cuman buka meeting, tutup meeting, notulensi," misal gitu ya, tapi Niskum nggak kayak gitu dong pastinya. Nah, jadi ada banyak orang juga nih yang sering meludahi sumur sendiri, teman-teman. Merasa tidak berperan, merasa tidak penting, merasa rendah diri gitu ya. Sebenarnya semua pekerjaan yang kita lakukan, apakah itu hanya sesimpel menjaga semangat dari tim gitu misalnya, atau sesimpel ngasih semangat rekan kerjanya nggak ikut kerja, tapi ngasih semangat aja gitu. Atau mungkin apakah sekedar ini ya, bisa dibilang membuat teh untuk rekan kerjanya ketika rekan kerjanya lembur gitu ya. Cuman itu doang tugasnya, itu penting teman-teman, menjaga mood ya, mood-nya teman-teman ketika kerja gitu ya. Itu penting ternyata, dan bahkan ada, ini ya, ada bukan profesi ya, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dianggap simpel bagi orang banyak, tapi kalau udah nggak ada dia tuh, itu hilang akal orang gitu, gara-gara nggak ada dia gitu. Jadi jangan pernah menganggap remeh pekerjaan yang kita kerjakan gitu ya, seperti itu. Atau yang orang lain kerjakan jangan pernah dianggap remeh. Cukup kerjakan apa yang menjadi uraian tugas kita, kalau memang kita diperbolehkan untuk membantu ketika tugas kita memang sudah kita rasa selesai dengan baik gitu, baru kita bantu orang lain. Dan jangan pernah menghujat orang-orang yang kerjaannya itu menurut kita, dalam persepsi kita, dalam pikiran kita itu nggak penting atau, "Ah, bukan apa-apa dibanding gue," gitu. Coba teman-teman pikirkan kalau misalnya nggak ada cleaning service nih, di sebuah kantor gitu. Bayangin tuh karyawannya itu 25 orang gitu. Pipis aja itu udah warna-warni tuh baunya, warna-warni lagi, udah macem-macem tuh baunya gitu, siapa yang bersihin gitu. Belum lagi debu-debu gitu, sampah-sampah gitu ya. Penting semua pekerjaan itu, semua, job title itu penting, kalau nggak penting, nggak akan diadain tuh sama HRD-nya atau human capital-nya gitu ya. Terus tanamkan dalam diri teman-teman bahwa setiap yang kita kerjakan itu manfaatnya kembali ke kita juga. Bukan ke tante kita, ke om kita, ke bapak kita, ke mak kita gitu, tapi ke kita juga. Jadi apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Ketika kita mengerjakan pekerjaan dengan baik, itu akan mengantarkan kita pada pengalaman selanjutnya untuk menjadi baik juga. Tapi ketika kita kerjaannya asan-asanan, "Ah, ini nggak penting mah," gitu, atau, "Lu kayaknya kerjaan lu lebih asik daripada gue, mending gue tempat lu," gitu. "Wih, gue mah apaan," gitu ya. Ada yang kayak gitu, ada gitu. Tapi itu nggak baiknya ketika di pengalaman kerja kedua, "Oh iya ya, kenapa gue dulu nggak ini ya, nggak kayak gini ya, kenapa gue ini ya, perasaan dulu gue harus belajar itu tuh kok gue nggak mempelajari," gitu.
ada penyesalan itu selalu datang di akhir. Yang di awal itu namanya pendaftaran ya teman-teman. Terus bina hubungan baik dengan rekan kerja siapapun yang berkaitan dengan kita gitu ya. Dan kita tuh harus tahu yang mana yang batasan juga kita harus tahu gitu ya. Nggak semuanya tuh kita harus kita harus oversharing mungkin dan itu menghancurkan hubungan pribadi kita dengan hubungan pekerjaan gitu. Membina hubungan baik adalah bagaimana kita membina hubungan profesional sebagai rekan kerja teman-teman. Tidak harus teman-teman itu jadi sahabat dia di dalam dan di luar kantor, tidak gitu ya. Membina hubungan baik ini dampaknya adalah bagaimana nanti ketika kita udah nggak kerja lagi di sana atau ketika kita udah resign, itu akan dampaknya itu kita yang merasakan gitu. Mungkin akan ada rekomendasi dari dia, kita kan nggak tahu tantenya siapa, omnya siapa, atau mungkin orang tuanya siapa. Bisa jadi dia kerja di sana itu cuman untuk apa ya, cuman untuk mengisi waktunya misalnya gitu, atau mungkin, gua ada teman di sana nih, lu mau nggak kerja di situ?" Kalau kita nggak kerja lagi di sana misalnya gitu ya. Jadi kayak gitu teman-teman, bina hubungan baik dengan semuanya gitu. Dan ini ya, ini agak kurang ajar sih sebenarnya hack-nya gitu ya. Belum apa-apa udah mikirin resign, tapi jangan, teman-teman jangan mikirkan resign itu di awal, karena ketika teman-teman memutuskan teman-teman untuk masuk ke pekerjaan A, selesaikanlah, tuntaskanlah dulu gitu. Jangan berpikir resign di awal gitu. Pikirkan bagaimana cara teman-teman bisa bertahan, bisa kuat di situ gitu, bisa bangun pondasi, bisa bangun relasi. Pikirkan itu, pikirkan yang positif, kasih sugesti positif, mindset positif gitu ya. Kalau teman-teman mau resign, ya itu wajar teman-teman tetap harus tahu juga caranya gimana gitu. Karena resign itu bukan sesuatu yang dilarang gitu, tapi ada caranya pastinya gitu. Terus sebelum teman-teman resign itu tanyain deh ke dirinya sendiri, apakah ini keputusan yang tepat, kemudian hanya kadang-kadang kan orang resign ini karena itu ya teman-teman, ada pepatah yang mengatakan jangan pernah mengambil keputusan ketika kita dalam keadaan bahagia, ada pepatah juga yang mengatakan, jangan kita mengambil keputusan ketika kita dalam keadaan emosi, itu benar, benar banget. Jangan hanya sekedar emosi aja gitu, emosi dikit resign, ngerasa toksik dikit resign, dimarahin atasan resign gitu. Resign bukan alasan kita untuk bukan jawaban atau bukan solusi ya, bukan solusi dari setiap persoalan teman-teman. Semakin teman-teman mengerti cara berkomitmen, ini dampaknya bukan hanya di dunia kerja aja, tapi ada dampaknya di kehidupannya teman-teman. Karena nggak mungkin kan ketika kita anggaplah ya, teman-teman ini kan semuanya pasti akan menikah nanti insya Allah ya. Nggak mungkin dong kalau ada masalah itu langsung cerai gitu. Ada masalah kecil cerai gitu. Nggak mungkin kan. Teman-teman tuh harus memikirkan bagaimana caranya supaya itu menjadi hal yang makin baik dari hari ke hari gitu ya. Nah, terus yakin bahwa waktunya emang udah tepat nih. Udah tepat belum ya? Maksudnya udah tepat tuh teman-teman tuh benar-benar menguasai belum skill yang ada di sana gitu. Jangan bilang kalau misalnya teman-teman tuh baru sebulan, 2 bulan terus teman-teman udah bosan dan mau keluar gitu. Jangan gitu, kuasai dulu nih. Misalnya teman-teman ditempatkan sebagai, apa nih, bagian logistik nih misalnya. Temen udah ngerti belum sih dasar logistik yang ada di situ, udah pinter bikin SOP-nya atau udah mengerti prosedurnya atau udah ngerti istilah-istilahnya, jangan-jangan nanti nggak ngerti apa-apa terus resign gitu ya, kan sayang gitu, buang-buang waktu kan, waktu itu ngirim lamarannya, beli bajunya, apalagi dandannya, segala macem gitu ya. Terus selesaikan semua tanggung jawab, jangan kabur, karena itu ruginya di kita sendiri. Kita nggak akan dapat praklaring atau surat pengalaman kerja dari kantor atau tempat kerja kita. Terus juga berpamitanlah baik-baik dengan semua rekan kerja gitu ya. Karena balik lagi kita nggak tahu siapa yang akan merekomendasikan kita gitu nantinya. Mungkin bisa jadi direktur kita yang dulu tuh yang rekomendasiin kita untuk kerja di tempat lain gitu misalnya. Atau direktur kita dikonfirmasi atau HRD kita yang dulu dikonfirmasi dari perusahaan Z misalnya mengonfirmasi ke perusahaan A yang tempat kerjanya si yang bersangkutan gitu ya. Bener nggak ya? Ini orangnya kayak gini, menurut kamu gimana orangnya gitu. Itu akan ada rekomendasi-rekomendasi kayak gitu teman-teman. Nah, key opinions-nya apa? Teman-teman, SKM itu bisa jadi apa aja kalau mau karena kita mampu, teman-teman. Tanamkan itu ke dirinya teman-teman, kita pasti bisa, teman-teman. Dan terakhir, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dikembalikan ke Husnul. Feel free to discuss ya. Halo?
Oke, terima kasih Kak Friska. Selanjutnya mungkin aku serahin ke teman-teman nih yang teman-teman mau sharing mungkin atau mau tanya-tanya. Mumpung ada Kak Friska yang wah kayaknya nih udah jagonya HR ya. Jagonya Enggak HR. lah. Oke, silakan teman-teman yang mau tanya. Boleh banget teman-teman mau nanya apa aja. Kalau nggak seputar HR juga boleh. Tapi jangan nanya kapan nikah ya. Karena Aduh, jawabannya karena aduh, jawabannya aduh. ya kalau nggak Sabtu ya Minggu. Siap. Siap-siap Kak Fris. Ayo, siapa yang mau nanya nih? Atau Husnul ada yang mau tanya dulu nih? Ini kayaknya suka nanya nih anaknya. Oh, ini ada yang di chat nih Kak. Ini kayaknya Niskum nih. Boleh sharing kerjaan Kak, kayak pengalaman di dunia HR paling seru di apanya? Nah, setuju banget sih Kak, soalnya aku juga lagi ada job desk apa kayak ya bagi peran di HR juga. Nah, terus kan saya juga ada bagian kayak penilaian gitu kan Kak, penilaian untuk SDM seperti itu. Nah, mungkin Kak Fiska bisa jelasin lebih lanjut gitu Kak. Kira-kira di HR tuh ngapain aja sih Kak gitu. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih pertanyaannya, Niskum dan Husnul. Kalau kita bicara soal HR nih, mungkin balik lagi ya ke orang masing-masing ya. Mungkin ada yang merasa ini seru, ada yang ngerasa ini ngebosenin gitu ya. Tergantung orangnya gimana. Tapi kalau dari kakak sendiri kalau mau sharing ya, kalau bicara soal HR itu yang paling seru tuh apa? Menghadapi berbagai macam manusia. Itu yang paling seru gitu ya. Terus ketika kita ini ya menjadi pendengar yang baik setelah kita mendengarkan, terus kita coba ngasih dia advice atau solusi gitu dari masalah yang dia punya. Setelah itu kita merasakan perubahan dari dia tuh, wah itu tuh bahagia banget rasanya. Contohnya nih kayak misalnya ada karyawan yang ngerasa atau mungkin ada karyawan yang kinerjanya tuh nggak apa ya, awalnya dia baik terus dia makin lama makin turun gitu ya. Nah, ketika dia konsul ke kita, terus akhirnya kita bisa ngasih solusi yang bagus untuk dia, terus akhirnya dia besoknya dia berubah gitu, atau mungkin pelan-pelan gitu, nggak bisa langsung berubah gitu ya. Nah, itu tuh yang paling seru gitu ya, ketika kita bisa ngasih advice itu. Ketika kita bisa jadi pendengar yang baik aja gitu. Atau kalau kalau misalnya orang nangis ya nggak mungkin lah kita marahin gitu ya. Kita dengerin aja gitu ya. Terus nanti setelah itu baru kita coba ngasih advice, terus kita bagaimana kita memainkan skill komunikasinya SKM gitu kan. Nah, makanya ada interpersonal communication tuh penting tuh. Itu salah satu soft skill yang penting juga buat teman-teman. Karena yang dinilai sebagai seorang teman yang baik di dunia kerja atau rekan kerja yang baik itu bukan rekan kerja yang pintar, bukan rekan kerja yang ambis, tapi rekan kerja yang bisa harmonisasi dengan seluruh SDM yang ada gitu. Itu. Meskipun dia nggak memenangkan hati dari KPI-nya mungkin, tapi dia memenangkan hati teman-temannya gitu. Kan ada tuh orang yang KPI-nya tuh biasa-biasa aja, misalnya 80 nih. Tapi dia tuh, kok dia ini ya, kalau di mata teman-temannya itu tuh nilainya itu lebih dari itu gitu bahkan gitu ya. Nah itu dia sebenarnya gitu. Nah jadi yang paling seru itu sih, bagaimana kita bisa interpersonal communication, kalau dari kakak ya. Tapi kalau dari teman-teman yang pernah punya pengalaman di SDM tuh apa gitu? Mungkin ada yang lain gitu. Kalau di kakak sendiri, kakak sama iya, komunikasi sama orang tua ya, mungkin kalau ini kalau PKM mah udah jagonya gitu ya, udah yakin mah teman-teman semuanya udah jago nih dalam event organizer gitu ya, tapi nggak semua orang bisa jadi pendengar yang baik dong teman-teman. Nah, itu yang paling seru di situ gitu. Oke? Ada lagi yang mau nanya-nanya? Kalau ini mau nanya seputar CV boleh, bukan berarti kita nggak bahas itu malam ini, boleh juga. Mantap, Atau mantap. yang mau review CV juga boleh. Waduh. Lumayan ya kan nih privat ya Kak. Iyalah, ini spesial nih buat teman-teman yang intern di JP. Nggak dikasih buat yang lain nih. Mantap. Mungkin kalau tadi aku simpulin ya Kak untuk yang Niskom tadi minta sharing gitu ya. Berarti kurang lebih ya
skill SKM tuh cocok juga ya Kak berarti di HR ya Kak, karena kita emang dituntut buat komunikasinya Mhm, yang mumpuni lah gitu kan, baik mhm, mhm, interpersonal maupun massa gitu kan. mhm, Setuju mhm. setuju Kak. Betul betul. Oke, Betul. mungkin yang lain silakan kalau ada pertanyaan lagi. Mungkin aku mau tanya nih Kak. Mhm, Kalau aku menurut aku lebih ke peluang job gitu Kak untuk SKM. Nah mhm, tadi kan mhm, Kakak ada pengalaman HR di rumah sakit gitu ya Kak. Nah mhm, itu mhm, kira-kira kalau, kan kayak biasanya nggak semua rumah sakit itu ngebuka job yang, mmm, wah, buat masa gitu, misalnya kan di sosial media mhm, gitu-gitu ya Kak. Kan biasanya mhm, lewat, mungkin kenalan, nah kenalannya, pegawainya punya, pegawai nanti yang saling ngasih tahu gitu ke orang-orang terdekatnya. Nah, kalau kayak mhm, gitu kira-kira tuh gimana ya, Kak, supaya kita bisa kan saya juga pengen di rumah sakit juga nih, Kak. Mungkin Kak Friska mhm. bisa ngasih tahu, cara-cara gitu, Kak, kalau kita pengen berkarir di rumah sakit juga gitu, Kak. Makasih, Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya Husnul. Sebenarnya kalau kita mau berkarir di rumah sakit nih, itu pastinya yang perlu ditanamkan itu adalah, rumah sakit bukan satu-satunya tempatnya berkiprahnya SKM gitu ya, tapi kita bisa di mana aja. Itu dulu ya teman-teman, jangan pernah memberikan boundaries atau batas, dari teman-teman sendiri, "Oh gue SKM, gue kerjanya cuma di puskesmas, cuma di rumah sakit. Gue nggak bisa kerja di startup, gue nggak bisa kerja di NGO," gitu ya. Kan banyak tuh yang kayak gitu, mengharuskan dirinya gitu. Nah, jadi kalau kita bener-bener mau kerja di rumah sakit tuh, nggak ada yang bener-bener sih. Maksudnya itu adalah, kalau ada opportunities, kalau ada peluang atau lowongan kerja di situ, ya itu dulu kuncinya gitu. Jadi jangan sampai nanti, skip dari pengumumannya, terus juga mungkin nggak tahu kriterianya atau mungkin, nggak belajar dulu sebelum interview kayak gitu kan. Nah yang pasti yang pertama kita harus selalu update nih, lowongan kerja itu tuh yang paling penting gitu teman-teman. Misalnya teman-teman nih sini ada yang udah bikin LinkedIn nih, jangan hanya puas di LinkedIn karena kan banyak tuh di Instagram kan juga ada loker di masing-masing daerah gitu ya, kayak mungkin di Jawa Tengah atau di mana gitu ya, atau anggaplah mungkin Husnul itu udah punya peta nih dari sekarang. Oh nanti kalau aku udah SKM, aku maunya kerja di misalnya. Husnul dari mana Husnul? Dari mana? Saya Jaksel, Kak. Nah, di Jaksel nih misalnya kalau untuk seputaran Jakarta insya Allah gitu ya. Nah, cari tuh situs-situsnya nanti yang ada loker-loker di Jakarta gitu ya. Nah, terus nanti kalau mau, terus nanti dipetain lagi, kalau di Jawa Barat masih oke lah gitu. Kalau di Lampung mungkin masih oke lah nyebrang selat doang gitu. Kalau misalnya di Jawa Tengah masih oke gitu ya. Ya yang paling penting itu gitu. Jadi harus tahu dulu tempat-tempat yang kita itu memang direstui tuh sama orang tua kita, itu dulu yang pertama gitu ya. Terus setelah itu ada pengumuman, ya jangan sampai ketinggalan gitu. Kalau misalnya mungkin kadang nih ada pengumuman oprek itu yang H-2 sebelum tutup baru kita tahu gitu. Itu ada gitu. Contohnya kayak NGO tempat Kakak sekarang ini ya berkarya gitu ya. NGO The Global Fund ini tuh suka banget gitu, H-2 baru H-2 itu close itu baru dia umumkan ke orang-orang gitu kan. Nah, jadi di situ tuh orang-orang ada yang sering yang namanya skip, satu, yang kedua kalau nggak skip apalagi ya, udah nyerah duluan gitu. Wah, cuman 2 hari lagi gue belum edit CV, gue belum edit cover letter gitu. Jadinya tuh udah, menyerah sebelum berperang gitu ya. Nah, pertama tadi yang pertama, jangan pernah ketinggalan, terus yang kedua mentalnya tuh yang perlu diperbaiki gitu, jangan menyerah sebelum berperang. Terus yang ketiga apalagi ya? Yang ketiga, ini kalau ceritanya udah ada opportunities ya, yang ketiga, bener-bener tuh bikin CV yang sesuai sama kualifikasi yang dibutuhkan gitu. Jangan nanti yang dilamar itu HRD, yang dibikin skill pendukung apa? Skill pendukung data analis gitu ya. Kan jadinya nggak nyambung gitu. Nah, mungkin nanti di resumenya teman-teman itu bisa, dilampirkan gitu, yang lebih misalnya nih, kan Husnul nih sering ikut pelatihan, banyak pelatihannya gitu. Yang ditonjolkan di resumenya itu adalah yang ada hubungannya dengan kualifikasi itu gitu. Itu yang ditonjolkan, yang ditaruh paling atas gitu ya, itu dulu gitu. Terus apalagi ya, CV, terus
bikin CV-nya sebagus mungkin kontennya, bukan sebagus mungkin desainnya, bukan sebagus mungkin desainnya. Sekali lagi disampaikan itu ya teman-teman, konten itu yang paling utama dari CV yang dilihat dari HRD itu ya. Nah, baru nanti yang dilihat itu adalah, kelengkapannya, kemudian ketelitiannya apakah typo atau tidak gitu ya. Kebanyakan kan juga ada kandidat yang udah ini tapi masih ada typo gitu ya. Terus juga, mempermudah intinya. Jadi kalau misalnya si HR ini kita tempatkan diri kita sebagai seorang HR nih kalau kita melamar ke tempat kerja itu. Kalau aku bikin, susunannya kayak gini gimana ya gitu, ini memudahkan nggak ya? Wah ini eye catching nggak ya gitu, maksudnya bukan desain ya, tapi posisinya itu loh. Nah, jangan sampai posisinya itu huruf yang ini dikecilin, yang nggak patut dikecilin, yang nggak patut digedein gitu. Nah itu, memudahkan kerja HR, taruh nomor handphone itu jangan jauh-jauh gitu, taruh paling atas gitu, biar gampang dicari gitu ya. Terus juga, bikin cover letter juga, gunakan cover letter itu sama kayak kita bikin ini ya, cover letter untuk cari beasiswa, cover letter untuk kita ini ke luar negeri gitu ya. Yang kita tonjolkan itu adalah apa gitu, apa experience kita yang nggak ada di CV itu. Kita kan mungkin di CV cuman bisa bilang, kita sebagai ini mengerjakan A, B, C gitu ya, tapi kita nggak bisa menceritakan lebih jauh kan. Nah, di cover letter itu kita bisa kasih tahu tuh, pencapaian kita itu sewaktu kita menjadi itu apa gitu. Misalnya Husnul jadi ketua hima, Husnul ini ngapain aja sebagai ketua hima? Ada yang ini, yang ketika Kakak interview dulu ya, waktu jadi manajer SDM, itu ada yang di interview itu, dia itu sebagai ketua hima, tapi dia cuma bisa bilang gini, "Saya ketua hima ini," jadi dia itu cuman menyelenggarakan kegiatan gitu. Wah, kalau itu mah bukan ketua hima gitu, itu mah ketua OSIS gitu ya, penyelenggara kegiatan, cuma jadi panitia gitu ya. Cuman ya gitu-gitu aja lah gitu kan. Akhirnya dia sendiri yang menjerumuskan dirinya, padahal sebenarnya mungkin peran dia banyak kan. Dia mungkin memastikan, staf-stafnya bisa bekerja, memiliki motivasi kerja yang tinggi, mungkin ya pastilah seorang ketua hima harus punya yang kayak gitu lah, itu yang harus dia tonjolkan gitu. Di dalam cover letter-nya, bukan selama saya menjadi ketua hima, saya menyelenggarakan beberapa event, event A, B, C. Event ini terselenggara dengan sukses, pesertanya melebihi target. Nggak gitu yang dinilai. Jadi yang benar-benar dilihat itu adalah pencapaian apa, bukan hanya sekedar apa yang terlaksana, tapi apa yang, kita lakukan gitu. Mungkin karena yang terselenggara itu ini ya, tapi yang kita lakukan itu sebagai ketua hima itu apa gitu. Gitu ya. Gitu ya, Husnul, ya pastinya, pertama ada loker, kemudian jangan skip sama lokernya, kemudian, lakukan yang terbaik, bikin CV, bikin cover letter yang bagus gitu, kirim email dengan benar, ya kayak yang teman-teman lakukan ketika teman-teman intern di JP lah, itu teman-teman melatih banget. Karena teman-teman ini adalah yang terpilih yang terbaik dari yang terbaik gitu. Banyak yang baik-baik waktu itu, yang terbaik juga banyak, tapi akhirnya teman-teman yang terpilih. Kenapa? Mungkin teman-teman bisa lihat why-nya gitu. Kok bisa ya aku diterima di JP gitu, tuh, dari situ. Oke, Oke, ada lagi? wah insightful banget nih Kak Fris nih. Berarti kuncinya tuh persiapan ya Kak, persiapannya harus Hmm, benar-benar mateng gitu ya. mhm, Oke. Oke, teman-teman gitu. yang lain silakan kalau mau ada yang ditanyakan atau mau sharing-sharing, pengalaman sendiri juga boleh banget, silakan. Oh, ada Gina, silakan Hmm, Gina. Oke, makasih Husnul. Tapi sebenarnya maaf ya, aku izin off cam karena nggak tadi apa-apa. suara Kak Fisa putus-putus. Hmm, Ya, aku mau nanya sekalian sharing aja sih sebenarnya. mhm, Jadi eh, apa namanya sebelumnya tuh aku pernah ikut organisasi gitu kan. Terus aku mhm, ngalamin banget gimana anggota timnya tuh dia mengundurkan diri gitu dari organisasi itu karena rasanya dia, nggak berkembang dan lain-lain gitu kan. mhm, Nah mhm, terus, apa, cuma pada waktu itu aku kayak nggak tahu gitu loh Kak harus apa gitu, karena dia udah mhm, bener-bener yang kayak kekeh banget mau, keluar gitu. Apalagi, apa, ya maksudnya kayak aku nggak tahu gitu harus solusinya apa gitu. Nah kira-kira kalau misalnya dari, apa ya, Kak Friska gitu, karena kan sekarang juga banyak ya Kak, maksudnya, mhm, fenomena orang-orang kayak, eee,
kayak yang tadi Kak Friska bilang gitu, dikit-dikit resign, dikit-dikit keluar gitu kan. Nah itu gimana sih Kak, maksudnya kayak hal-hal apa sih yang harus dilatih gitu supaya apalagi kalau misalnya kita tuh jadi ini kan, jadi leader gitu, kayak Mhm mhm. harus maksudnya kan tugas leader kan salah satunya harus memotivasi anggotanya gitu kan. Nah itu Mhm. kira-kira tuh kayak hal apa aja sih yang kayak harus dilatih gitu supaya eee, apa namanya, si anggota ini tuh nggak dikit-dikit dikit-dikit keluar gitu. Karena kan sekarang juga kayaknya apa ya, maksudnya banyak agak-agak sensitif gitu ya Kak, soalnya kayak Yes. kalau misalnya misalnya dia kinerjanya kurang baik gitu, terus kayak Mhm. kita kita misal agak sedikit tegasin gitu, kadang orang kan langsung kayak, toxic banget, terus apa, ngomongin masalah mental gitu-gitu kan kita juga jadi, repot ya kadang kalau misal harus mimpin orang-orang yang kayak gitu. Nah itu kira-kira Mhm. gimana sih Kak maksudnya tips and triknya gitu biar, Oke. mencegah orang-orang ini nggak kayak gitu, gitu. Ya itu Kak, Mhm. makasih. Oke, terima kasih pertanyaannya gimana, langsung dijawab ya, Husnul. Ya, fenomena dikit-dikit resign, diam-diam resign, banyak ya kalau kita lihat di zaman sekarang gitu. Dan mungkin ya maaf ngomong ya temen-temen ya, eee, yang sering mengalami itu tuh justru dari generasinya temen-temen ya? Temen-temen apa sih generasinya? Maaf ya sebelumnya gitu ya. Kita Nah, Gen Z, Gen Kak. Z ya, Gen Z. Nah, kalau milenial 50-50 lah, ada yang memilih bertahan meskipun suasananya nggak baik, ada yang enggak gitu. Tapi kalau yang di atasnya milenial yang udah tua-tua tuh biasanya asam garam, pahit, manis tuh ditelan aja gitu ya. Nah, mungkin itu kenapa pada akhirnya ini terjadi, ini karena mungkin pola asuh, pola didik dari, orang tua itu berperan penting banget di situ. Kemudian, bagaimana di rumah, bagaimana lingkungan sekitar akhirnya mempengaruhi itu akan, berpengaruh ke sana gitu ya, akan mempengaruhi gitu. Resilience-nya seseorang itu juga, dilihat dari sana gitu bahkan gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal, ini ya, soal fenomena resign ini, itu sebenarnya balik lagi ke prosedur kita di awal gitu ya, kalau kita bicara soal teorinya nih. Misalnya kita rekrutmen, kemudian kita punya kriteria A, B, C, D gitu ya. Makanya seorang, human capital ini tuh nggak bisa kerja sendiri. Jadi dia harus kerja sama semuanya, kerja sama semuanya. Misalnya nih kayak di JP itu kan ada Mbak Ati dari Prodef nih, dari Product Department. Mbak Ati itu sebelum dia memutuskan untuk merekrut intern itu 2 orang dari setiap posisi nih, nah ada learning technical support gitu ya, atau mungkin, posisinya Husnul sebagai asisten gitu kan. Dia punya kriteria dulu gitu. Jadi dia nggak langsung-langsung aja, "Wah kayaknya si Husnul nih asik nih anaknya, IPK-nya tinggi gitu ya, ini juga cara ngomongnya." Enggak gitu. Dia punya kriteria gitu. Dan kadang-kadang nih kriteria itu bisa kita tuliskan, kadang-kadang itu bisa dari intuisi seorang pemimpin atau leader gitu ya. Nah itu, pertama itu dulu gitu, yang perlu ditanamkan, mungkin ini sedikit sharing ya teman-teman, karena, kalau Kakak sendiri, Kakak nggak mungkin juga bisa sharing malam ini kalau nggak punya pengalaman dulu sebelumnya dalam hal ini gitu ya. Sama ketika di SMKMI dulu, kita di wilayah satu itu di zaman yang lagi terpuruk-terpuruknya gitu. 2 generasi vakum gitu, 2 tahun gitu ya. Akhirnya di zaman Kakak itu mungkin alhamdulillahnya ya sudah dibukakan, jalan oleh Korwil sebelumnya, tapi memang nggak ada institusi yang ngeh sama SMKMI itu nggak ada gitu. Jadi PR-nya kita tuh adalah bagaimana orang bisa tahu, bisa trust, dan bisa kolaborasi gitu. Nah, makanya kita harus punya yang namanya kriteria dulu gitu. Kriteria kita apa? Apa nih yang mau kita rencanakan gitu ya. Kita tuh butuh SDM yang kayak gimana tuh udah harus ada di awal gitu. Jangan sampai penilaian-penilaian subjektif ini yang mengantarkan kita meluluskan kandidat gitu. Tapi penilaian-penilaian yang objektif kita abaikan gitu ya. Makanya tuh harus jelas tuh kriteria, itu yang pertama gitu ya. Mungkin ketika nanti Gina jadi seorang HR atau mungkin Gina sekarang lagi organisasi gitu,
ya Kakak nggak bisa bilang UI gimana-gimana ya, karena Kakak nggak pernah ada di BEM UI gitu. Tapi kalau di kebanyakan nih dari, dari institusi yang pernah Kakak jelajahi selama jadi Korwil dulu, itu memutuskan lulus atau nggak lulusnya, eee, SDM-nya, itu ya karena ada ke a ya si A ini asik nih kayaknya, bisa diajak susah nih, si B ini nih. Tapi pada akhirnya orang yang bisa diajak susah tuh lama-lama sering diajak susah, akhirnya capek sendiri kan, gitu. Nah, apa sih itu yang harus kita ramu gitu, harus kita, bikin dulu di awal tuh pengen kriterianya kayak gimana. Terus habis kita tahu rumusnya gimana, waktunya kita untuk ketika kita interview nih. Ketika kita interview itulah kita bisa melihat orang dari head to toe, bukan hanya dari fisik, tapi bahkan dari hatinya, dari pola pikirnya, dari cara dia berbicara, dari bagaimana dia berpendapat gitu. Nggak semua orang pintar bisa diterima gitu. Tapi orang yang punya soft skill yang bagus, yang menurut seorang HR, menurut intuisinya HR itu justru diterima gitu. Meskipun nilai dia nggak tinggi-tinggi banget gitu. Itu karena apa gitu? Karena dia punya soft skill yang bagus gitu, dalam hal menyesuaikan diri dengan orang lain, menjadi pendengar yang baik gitu. Bahkan ada seorang HR yang, eee, dia itu sengaja nggak nginterview gitu, nggak nginterview orang ini karena cuman pengen lihat orang ini bisa nggak ya jadi pendengar yang baik, sengaja tuh HR-nya ngobrol aja gitu. Jadi, ini kok gue nggak ditanya-tanyain ya dari tadi gitu ya. Nah, orang yang kurang sabar tuh gini, "Bu, mohon maaf Bu, waktu saya di sini kayaknya nggak banyak ya Bu, jadi, langsung aja ke pertanyaan," gitu ya. Aduh dijebak sama HR kayak gitu ya. Jadi teman-teman dengerin aja, mungkin dia bernostalgia kek, atau dia ngapain, dengerin aja gitu, berusaha untuk menyelami percakapannya meskipun nggak terlalu tenggelam gitu ya, kayak gitu. Tetap dikontrol dirinya ketika interview gitu. Nah kalau untuk skill interview. Tapi kalau balik lagi ke sebagai seorang HR itu dia harus paham dulu kriterianya apa, kemudian bagaimana menggali orang sedalam mungkin ketika interview gitu. Jadi nggak hanya pertanyaan-pertanyaan wajib, tapi juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menyangkut, mohon maaf ya bisa dibilang ini kadang kepribadian gitu ya, bagaimana orang ini bisa, memimpin gitu kan. Tapi ada HR yang memang dia itu langsung nanya, "Kamu gimana sih cara kamu memimpin?" Itu nggak asik teman-teman. Jadi tools-nya adalah mungkin Gina nanti bisa ngasih kasus gitu. Kalau si kandidat ini menghadapi kasus ini, pastilah BEM atau Hima atau organisasi apapun, dia punya masalah tuh. Nah, inventarisir masalah itu penting dalam organisasi. Inventarisir masalah-masalah inilah yang kita bisa gunakan ketika kita interview, gitu. Gitu, itu bisa menggambarkan dari sana dan, selain dari indikator yang lain ya, kalau kita bisa bisa bilang CV apa itu kan syarat administrasi ya, cover letter. Terus kalau untuk tes tulis itu juga, ya itu lebih ke hard skill gitu kan. Nah, tapi yang paling penting itu adalah interview, itu adalah yang paling utama dari sebuah tes, masuk organisasi atau masuk kerjaan apa gitu. Terserah pekerjaannya apa, tapi interview itu yang paling utama karena di situ kita bisa mengenal kepribadian orang, bisa, mengupas lebih dalam lagi, bisa bercakap-cakap dengan dia, kita bisa merasakan, "Oh, si A ini cocok ya sama kriteria timku," gitu. Bukan subjektif ya, tapi itu intuitingnya seseorang yang sering bertemu orang lain, dia akan bisa menilai dan insya Allah nih, penilaiannya itu jarang meleset gitu, karena dia sering bersosial dengan orang lain gitu ya, jadi kayak gitu. Nah terus, mmm, kalau untuk kasus yang diam-diam resign nih, diam-diam resign atau tiba-tiba resign atau dikit-dikit resign gitu. Nah kalau untuk kasus ini, kita nggak yang pasti kita sebagai seorang, penyelenggara organisasi atau sebagai apalah di organisasi itu gitu ya, yang pasti resign itu adalah hal yang lumrah. Kita nggak boleh menyalahkan orang yang resign, kita nggak boleh menyalahkan diri kita ketika ada orang yang resign. Karena resign itu adalah suatu hal yang wajar. Tapi ketika resign dengan cara-cara yang mungkin tidak baik, itu yang harus kita evaluasi gitu. Kok si A ini tiba-tiba resign gitu? Kok si A ini tiba-tiba hilang gitu? Itu yang harus kita, coba untuk, introspeksi gitu. Tapi sebelum itu semua terjadi karena kita sebagai seorang, ini ya, jago preventif atau public health, kita harus punya konsep dulu nih, untuk, meretensi karyawan itu gimana, untuk meretensi SDM itu gimana. Kita harus punya sistem teman-teman.
ketika teman-teman membuat sistem reward, ketika teman-teman membuat sistem punishment, teman-teman tuh harus mikirin reward-nya apa gitu. Makanya kalau bikin KPI itu ya harus benar-benar ditelaah dulu. Ini benar-benar meningkatkan mutu berprestasi dia atau meningkatkan motivasi dia atau gimana nggak ya gitu, KPI gitu. Atau mungkin selain KPI, misalnya nih kalau telat dalam rapat misalnya, kalau telat dalam rapat ternyata dikasih hukuman untuk bayar denda sekian gitu. Tapi ketika dia on time, kita ngapain? Gitu ya. Nah itu yang sering membuat pada akhirnya karyawan ini makin lama yang awalnya dia mekar, terus makin lama makin redup gitu ya. Nah, tuh, ketika kita reward ketika kita punishment, kita juga harus memikirkan reward-nya bagaimana gitu ya. Kemudian, bagaimana kita menjawab kebutuhan dari karyawan itu. Pasti ketika kita interview itu kita akan mendengar berbeda-beda motivasi. Misal Niskum, motivasinya di JP adalah dia pengen belajar nih. Nah, penuhi tuh ekspektasinya Niskum tuh. Itu harus diinventarisir gitu. Sebagai seorang HR atau bagian SDM, itu dia harus menginventarisir setiap ekspektasi. Makanya ketika teman-teman interview, teman-teman tuh ada pertanyaan itu. Itu bukan pertanyaan untuk cari-cari topik aja gitu, tapi itu akan diarahkan oleh si HR ini bagaimana supaya dia bisa menjawab kebutuhan gitu. Misalnya ternyata kebutuhan si A ini cuman untuk eksis gitu ya, eksis nih misalnya, ya udah kasih dia tuh live Instagram, kasih dia jadi host YouTube, kasih dia jadi host ini gitu ya, kayak gitu, itu contohnya gitu. Nah, menjawab kebutuhan dari SDM itu gitu. Ketika dia di interview dia pengennya apa gitu, ekspektasinya gimana. Terus kemudian apalagi ya, kalau kita memikirkan langkah preventifnya, kayaknya itu dulu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya aku ingat nanti aku kasih tahu ke teman-teman. Dan kalau kita bicara soal ini juga ya, kepemimpinan atau teladan nih, aku belajar banyak hal dari atasanku. Baik itu yang sekarang, yang lebih tua, yang seumuran gitu ya, atau yang lebih muda bahkan gitu ya. Aku belajar dari mereka banyak hal bahwasanya ternyata mereka tuh punya cara-cara yang berbeda gitu. Ada atasan yang memang dia otoriter. Dia terlalu menyuruh A, B, C, D, kerjain ini, kerjain ini, kerjain ini, kerjain ini gitu ya. Akhirnya karena tipikal karyawan itu beda-beda teman-teman. Makanya kalau kita bicara soal karyawan itu kita bisa kelompokkan. Apakah dia ini generasi baby boomer, apakah dia ini generasi milenial, apakah ini Gen Z, karena itu ada penelitiannya gitu, macam-macam. Si Gen Z ini sukanya yang kayak gini nih, dia sukanya tango time, dia sukanya atasan yang bersahabat, dia sukanya atasan yang menjadi pendengar yang baik gitu, misalnya, yang membuat dia untuk bertumbuh. Kalau milenial itu dengan tengah biasanya. Milenial nih bisa dibilang 50-50 gitu ya. Kalau baby boomer tuh cocok tuh pemimpinnya otoriter. Tapi kalau misalnya generasinya Gen Z dikasih yang otoriter, nggak masuk. Bisa-bisa resign semua tuh si Gen Z gitu. Karena Gen Z ini tuh sukanya tuh didengerin. Kita tuh jadi temen sama dia gitu. Nah, cara-cara masuk ini hack lagi ya. Nanti Niskum bilang, oh karena itu ya Kak Friska deketin aku ya. Gitu. Jadi gitu. Nah, kita tuh harus belajar tipikal-tipikal kepribadian orang ketika kita ada sebagai HRD atau human capital. Nah, balik lagi ke sharingnya Kakak. Jadi Kakak punya atasan tuh beda-beda tipenya. Ada yang otoriter, ada yang suka tiba-tiba baik, tiba-tiba suka ngamuk gitu ya. Ada yang bebasin gitu aja gitu. Maksudnya tuh terserah lu mau kerja mau enggak, yang penting KPI lu di atas 80 gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gini nih, kita tuh segan sama dia. Karena dia tuh bisa jadi teman, dia tuh bantuin kita kalau kita susah juga, dia dengerin kita, dia mengayomi kita. Dan kalau misalnya nih, kita itu nggak ngerjain apa yang dia minta nih misalnya, dia tuh nggak marah, tapi dia cuman mengucapkan kalimat yang, "Tolong kerjain ini dulu ya, hari ini, diprioritaskan yang ini dulu," gitu. Mendingan mana? Daripada orang yang, "Kok belum selesai-selesai juga? Padahal kan udah 2 hari yang lalu saya minta," gitu ya. Padahal nah kayak gitu.
mendingan mana gitu, daripada orang yang tolong kerjain ini ya, tolong diprioritaskan hari ini kayak gitu, daripada yang bentak-bentak tadi gitu. Nah itu tuh yang bisa jadi evaluasi juga. Kok pada akhirnya nih, kan ada tuh atasan yang kalau dia ulang tahun dia banyak dapat kado tuh. Ada juga atasan yang nggak tahu orang, nggak peduli orang dia ulang tahun apa enggak, ada di kantor kayak gitu, meskipun orang tahu dia ulang tahun, tapi nggak ada yang ngasih selamat gitu ya. Itu mungkin karena faktornya itu adalah itu, nyebelin banget sih jadi atasan gitu. Kadang, ini ya, marah kan ada juga atasan yang kayak gini loh, teman-teman, ada juga atasan yang ketika dia marah tuh kita nggak sakit hati gitu. Pernah nggak punya orang kayak gitu? Punya atasan yang kayak gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Ketika dia marah kita nggak sakit hati gitu. Ada juga yang sakit banget ya kalau dimarahin sama dia gitu ya, ada gitu ya. Jadi gitu teman-teman, cara-cara kita cara seorang leader lah, bisa dianggap kayak gitu ya. Atau mungkin kalau bukan teman-teman ketua BEM-nya, bukan teman-teman ketua himanya, teman-teman hanya sekretaris atau hanya bendahara misalnya nih, ini sok-sok merendah lagi kan, atau hanya kepala departemen nih misalnya bukan ketua gitu ya. Teman-teman ketika si ketua hima atau ketua BEM-nya ini nggak baik, kita tahu dia nggak bagus, ingetin dia gitu. Misalnya teman-teman cuma, "Kak, aku cuma staf gimana?" gitu. Ingetin dia gitu. "Kak, mohon maaf Kak, boleh kita ngomong berdua nggak Kak?" gitu. "Kak, dari yang aku rasain, kayaknya cara Kakak kayak tadi tuh kurang tepat deh Kak," gitu. Ya kasih tahu gitu. Kita kan punya hak untuk berbicara gitu kan. Kalau kita kurang senang ya kita kasih tahu gitu ya, gitu. Terus habis itu kalau kita sebagai seorang presidium nih, inti nih misalnya inti atau presidium, ya jadilah yang menyeimbangkan di situ gitu. Jangan justru udah keruh, mancing lagi di air keruh gitu ya, kayak gitu. Jadi coba deh teman-teman, dilatih tuh, karena itu bukan kalau Gina nanyain ke Kakak malam ini Gina terapkan dan akhirnya Gina berhasil 100% itu nggak mungkin. Pasti banyak nih, apalagi ilmu-ilmu yang sifatnya sosial ini gitu kan, social responsibility ini tuh beda-beda tuh. Hari ini, detik ini, di detik berikutnya tuh lain lagi gitu. Manusia tuh suka berubah-ubah gitu ya. Nah, gimana tuh cara kita memainkan tools-tools tadi? Mulai dari bagaimana kita membuat kriteria, merekrut, sampai ke kita mempertahankan orang yang mungkin orang orang kan nggak selalu nyari kerjaan ya, tapi nyari kenyamanan, teman-teman. Nggak selalu nyari duit, tapi nyari kenyamanan juga gitu ya. Nah, biarlah ada yang bilang kayak gini kan, biarlah gajinya kecil, tapi dia nyaman gitu. Kayak gitu. Biarlah dia jadi orang biasa aja, nggak jadi struktural, tapi dia nggak stres gitu ya. Ada yang kayak gitu, gitu. Nah, karena itu kita harus memainkan tools-tools itu, teman-teman. Mungkin itu Gina, panjang banget ya. Oke, makasih banyak Kak Mhm. Friska. Ya, Jelas semoga banget Kak. menjawab Makasih ya. banyak ya. Sami-sami. Oke, udah setengah Oke. 10 ya? Setengah 10 ya. Ya, betul sekali, Mhm. Kak. Tapi tadi Mhm. sharing-nya mantep, Kak. Berarti emang Mhm. kita utamakan prevent dulu ya, Kak. Tapi kalau emang Mhm. orang itu mau resign ya kembali lagi ke pribadinya masing-masing gitu ya. Kita nggak bisa Mhm. selalu ya kalau udah mau resign ya mau gimana lagi gitu ya, Kak. Mhm. Ya yang Yang penting pastinya kita juga prevent-nya ya. yang pastinya kita harus melakukan upaya-upaya nih, untuk gimana supaya misalnya nih kalau itu kan kalau prevent ya. Kalau misalnya, "Kak, ini udah kejadian Kak, gue udah prevent dari kemarin-kemarin perasaan Kak, nggak ada yang salah dari yang lu bilang," gitu ya. Ya udah kalau misalnya dia memang pengen resign, nggak ada salahnya kita ngobrol sama dia, ngobrol empat mata lah gitu kan. "Lu kenapa sih lu resign?" gitu. "Gue resign karena ini," gitu. Ternyata nggak ada alasannya ke pekerjaan ternyata, tapi ke kepribadiannya dia nih. "Gue akhir-akhir ini agak gini gini nih." "Oh, gimana caranya supaya ini?" gitu ya. "Lu mau nggak coba dulu sebulan ini lu bertahan?" gitu. Nah, nanti kita kasih waktu dulu tuh. Bulan ini tapi dia masih mau. Kalau dia masih mau, ya udah biarin, teman-teman biarin aja gitu. Kalau dia masih mau meskipun kinerjanya amburadul di situ gitu ya. Biarin aja dulu, dia butuh ruang kadang-kadang, atau, "Gue boleh cuti nggak dulu?" gitu, atau, "Gue boleh boleh resign dulu, terus nanti kalau gue pengen balik lagi, gue diterima nggak ya?" gitu kan. Kan ada juga yang kayak gitu. Ya udah gitu, nggak apa-apa gitu. Kadang kita tuh
kita nggak tahu apa yang dipikirin orang-orang, teman-teman. Jangan hanya berkaca dari diri kita aja gitu. Tapi kita yakinlah orang pasti punya alasan gitu kalau dia resign gitu. Kalau misalnya dia akhirnya udah nggak bisa dipertahankan, jujur gue udah nggak mungkin lagi di sini gitu ya. Asalkan dia dengan cara yang baik ya why not gitu. Dia mau menyelesaikan tanggung jawab dia ya why not gitu. Tapi kalau dia udah nggak mau nyelesain ya udahlah. Coba deh cari siapa yang bisa kita hubungi di situ gitu yang terdekat. Nah, lu kalau kayak startup nih kan jauh-jauh tuh. Kadang duit yang dibawa lari lah gitu. Atau aset yang dibawa kabur lah gitu. Nah, coba deh itu nanti treatment-nya lain lagi. Berarti harus ada orang-orang yang mungkin kita kenal di sekitar dia yang bisa kita minta bantu gitu. Atau caranya adalah kita harus punya nomor HP selain nomor HP dia ketika mengisi belangko rekrutmen. Misalnya kalau kayak di bank tuh kan ada ini kan, ada orang tua ya. Atau mungkin ada siapa gitu yang bisa dihubungi kalau misalnya keadaan darurat gitu. Kan kita nggak tahu. Jadi kita harus punya. Jadi nggak hanya Husnul tuh nomor HP Husnul aja tuh enggak gitu. Tapi kenapa di JP kita nggak digituin, Kak? Ya nggak apa-apa. Kampusnya teman-teman insya Allah bisa banyak orang yang nyariin kok. Karena kan JP tuh nggak jauh-jauh dari ini kan, kampus Kesmas gitu. Makanya di JP itu bikin kriteria yang semester 3 minimal. Semester 3 minimal atau gimana ya waktu itu ya? Pokoknya yang semester 3 sampai semester 5 lah. Atau yang di bawah semester 3 boleh, tapi paling jauh tuh semester 5. Supaya apa gitu? Karena dia tuh mahasiswa aktif. Kan ada tuh surat rekomendasi dulu kan? Nah, gunanya surat rekomendasi itu teman-teman. Kalau misalnya ada sewaktu-waktu kan kita nggak tahu kan up and down-nya seseorang, jadi kita bisa cari tahu kenapa dia lagi ada masalah apa gitu. Tahu-taunya ternyata dia lagi ada musibah atau lagi ada apa gitu kan. Jadi kita bisa menghubungi orang yang merekomendasikan dia gitu. Itu ya. Semoga Oke, bermanfaat. mantap Kak Fris. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Karena sudah jam 9:30 ya Kak ya. Bagaimana nih Kak? Apakah mau pertanyaan lagi apa dicukupkan Kak? Boleh dicukupkan aja, kalau masih ada pertanyaan boleh di grup aja nanti boleh. Atau Japri juga boleh. Oke, mantap. Berarti teman-teman kalau ada pertanyaan jangan ragu ya untuk langsung bisa di grup, sekaligus kita mungkin diskusi bareng atau juga langsung chat mungkin pribadi kalau mau mungkin urusannya pribadi gitu ya, langsung ke chat ya Kak Friska. Mungkin gitu teman-teman. Kalau emang karena waktunya sudah jam segini juga teman-teman ya, mungkin kita cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan juga Kak Friska. Mungkin sebelum kita tutup kita berdoa lagi ya, karena tadi di awal kita awali dengan doa. Oh, dokumentasi dulu, Kak. Sorry, Kak. Dokumentasi dulu, teman-teman ya. Ayo kita on cam nih. Karena ini pertemuan terakhir berarti ya, Kak, untuk capacity building ini atau gimana, Kak? Belum. Oh, belum ya? Oh, berarti Iya. masih ada teman. Nah, kita dokum masih. dulu. Niskum ada siapa tuh di belakangnya? Ketahuan deh. Niskum sama Ayang. Oke, yuk. Ini Ismi sama Alifa bisa on cam? Baik, Masya Allah baik. Selamat baik. Juara 1 nih anak. Terima kasih, Kak. Mantap, Luar baik. biasa. Niskum siap-siap dokumentasi ya. Di saya, bisa Kak. nggak ya? Apa Niskum? Niskum nggak bisa, jadi di saya, Kak. Yang di Husnul. Oke. Yuk. Oke, Ismi nggak bisa ya. Alifa apa tuh? Lagi di desa. Siapa yang lagi di desa? Ismi. Oke, Ismi. Oke, mungkin kita SS aja ya, Kak ya. Oke, teman-teman boleh pose-pose. 1, 2, 3. Oke, kita lihat dulu ya. Bagus nggak ya? Ini langsung ku kirim di grup aja kali ya, Kak. Oh, Masya Allah. Soalnya luar biasa. Kayak SS gitu. Oke. Sudah di grup ya, Kak ya, fotonya. Dua dong. JP dong, dua. JP. Oke, ayo lagi teman-teman, boleh gaya JP-nya. Zit.
Aku nggak tahu bisa apa enggak nih. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih. Semoga Oke. bermanfaat.